Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast Original Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Haris Colek. Dan kali ini saya akan menceritakan cerita dari salah seorang ya warga Sukawedi yang nggak mau disebutkan namanya, dengan judul Potongan Tubuh. Hanya di Mencekam Menceritakan Email Kamu. Do You See What I See? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Orang biasa manggil saya dengan nama Jamal ya. Atau banyak juga yang manggil saya itu Jamal Keling. Ya, tubuh saya emang keling sih ya. Karena sejak usia 10 tahun saya udah terbiasa ikut bapak memulung ya. Bapak dan ibu adalah pemulung. Saya terlahir di rumah kardus yang mungkin sudah hampir 25 tahun ya saya tinggal di situ. Tapi nggak tahu tuh kalau bapak sama ibu udah tinggal di situ dari kapan ya. Saya nggak pernah ngeluh ya, nggak pernah menyalahkan takdir juga. Kenapa begini, kenapa begitu gitu. Takut ya. Ya takut kalau saya banyak minta nanti Allah marah gitu dan ngambil semua nikmat gitu. Ya kayak nikmat memiliki bapak, nikmat memiliki ibu, dan nikmat memiliki semua anggota tubuh yang sempurna ya. Tubuh sehat, nggak kekurangan satu apapun gitu. Ya kadang walau kurang makan ya, tapi saya masih tetap bertenaga gitu. Walau kadang lesu dan gampang ngantuk ya. Karena perut lebih sering kosong gitu. Saya mencari kardus ya. Kardus-kardus bekas gitu, botol plastik, besi-besi atau apapun itu yang sudah nggak terpakai tentunya. Dari rumah satu ke rumah yang lainnya, dari TPU satu ke TPU lainnya gitu. Bapak sudah tua dan sering sakit-sakitan gitu. Jadi saya yang menggantikan beliau untuk memulung. Biasanya saya mulai pagi-pagi setelah subuh hingga duhur. Kata orang sih, ini kata orang ya. Saya tuh ramah, cekatan, ringan tangan. Banyak temen di pasar kayak tukang ayam, tukang daging, tukang ikan gitu. Saya juga seneng banget dengan musik dangdut ya. Kadang saya suka nyanyi gitu, nyanyi dangdut. Ya banyak orang-orang di pasar yang kerap saya hibur dengan suara saya yang katanya merdu gitu. Kalau sedang berkumpul sebentar ya, kadang ngumpul di situ sama teman-teman melepas penat gitu ya. Teman-teman di sana tuh kerap nanya gitu, saya tuh punya cita-cita enggak? Atau nanti tuh pengen jadi apa gitu. Mau begini terus, kadang gitu sih, sering banget nanya gitu.
Saya cuman bilang saya pengen jadi juragan empang gitu, yang punya tambak ikan. Teman-teman di sana mengaminkan ya. Terus ada yang ngetuk, kenapa nggak mulai dari hal yang kecil-kecil gitu. Saya kan bingung ya pada saat itu. Jadi yang kepikiran di saya, nanti saya nggak sanggup ngasih pakannya. Kan bisa dikasih makan ampas ayam. Itu jawab si penjual ayam ya. Entah saat itu perkataannya mungkin hanya gurauan saja atau memang serius gitu. Tapi ketika saya tanya ke bapak, katanya hal itu bisa gitu. Wah, seneng kan. Jadi mulai tuh kami membuat kolam yang sangat kecil gitu. Lalu bulan-bulan selanjutnya kolamnya jadi agak besar gitu, berkembang ya. Alhamdulillah sih. Dan berbulan-bulan setelahnya kami sudah jarang kelaparan sekarang ya. Karena bisa makan ikan yang kami budidayakan tentunya. Walau hanya satu ikan di pagi buat bertiga gitu ya. Tapi cukup. Jangan ditanya ya gimana bau ampas ayam. Bisa ngebayangin sendiri ya gimana gitu. Pernah suatu hari saya bangun kesiangan. Saya terburu-buru mampir ke pasar untuk mengambil sampah gitu ya. Karena nggak sempat ke teman-teman saya. Jadi tukang ayam sama tukang ikan itu meletakkan sendiri karung sampah mereka di depan motor Kaisar saya ya. Saya nggak begitu memperhatikan apa yang ada di dalam karung-karung itu. Karena biasanya kalau ada karung sampah ya tinggal angkut saja, nggak perlu diperiksa lagi di sana gitu. Karung-karung itu berwarna putih yang tersusun di dekat motor Kaisar. Saya lalu memasukkan ke dalam bak Kaisar ya. Saya bawa pulang ke rumah. Saya tidak sempat untuk membongkarnya karena beberapa hal. Saat itu hujan turun deras gitu. Jadi karena itu juga saya nggak sempat. Besoknya saya pasahkan untuk membongkar karena sudah tercium bau yang benar-benar menyengat. Wah, baunya udah nggak kuat gitu ya. Terus ibu bilang, kalau busuk jangan dikasihkan lagi. Sudah nginep kan ampasnya, kasihan ikannya. Biar gimana pun ikan sama aja, makhluk hidup kayak kita. Saya pikir apa yang dikatakan ibu ada benarnya juga ya. Tapi mau dibawa kemana ampas-ampas ayam yang sudah menginap itu ya? Mau dibuang ke tempat lain, takut akan mengotori tempat yang lain gitu kan? Mengotori tempat itu maksudnya. Mau dikasihkan ke ikan, ragu. Takut ikannya mati atau kalau enggak bisa sakit perut ikannya gitu. Jadi serba salah waktu itu ya. Pikir saya besok kalau panas saya kubur aja kali ya di dalam tanah gitu. Mungkin itu yang paling bener sih ya dibanding dibuang ke tempat sampah yang lain atau ke tempat lain gitu. Malamnya bener-bener perasaan saya nggak bisa tidur gitu. Merasa kedinginan. Padahal saya udah lebih sehat dari hari-hari kemarin gitu. Ibu nggak berhenti tuh ngompres kepala saya dan bertanya kenapa saya gelisah gitu. Saya bilang tiap tidur saya mimpi dijatuhi potongan tubuh manusia, Bu. Terus kata ibu, mimpi kamu kok nyeremin toh, Le? Ada-ada aja.
Terus ibu minta saya tidur, tapi sebelumnya ambil wudhu dulu, terus baca doa gitu. Besok paginya kebetulan cuaca cerah ya. Saya nggak ngambil sampah dulu karena mau mengurus karung-karung putih yang berisi ampas ayam itu yang baunya sudah menyengat ya. Saya ditemani bapak membongkar karung putih itu di kebun kecil ya, yang nggak jauh dari rumah kardus kami gitu. Tapi pas ketika kardus itu dibuka, baunya aduh luar biasa, lebih menyengat. Teman-teman tahu apa yang ada di dalamnya? Yang ada di dalam kardus itu potongan-potongan tubuh manusia, potongan-potongan tangan dan kaki, dan bukan potongan-potongan ayam. Saat melihat itu, bapak hampir pingsan. Saya bingung, kaget, cemas. Kalau urusan seperti ini pasti akan jadi urusan pihak berwajib. Saya meninggalkan bapak ya, pergi ke rumah RT setempat, mengabarkan kepada beliau kalau kami menemukan karung berisi potongan tubuh manusia. Dan semenjak hari itu polisi kerap datang meminta informasi kepada saya dan teman-teman saya yang ada di pasar. Karena saya mendapatkan karung putih itu dari teman-teman saya yang di pasar tentunya ya. Tapi yang saya tidak tahu pasti ya siapa yang meletakkan karung itu. Memang karungnya hampir mirip dengan karung ayam yang biasanya digunakan oleh teman saya, si pengepul ayam ya. Bedanya kalau karung ayam ada capnya, tapi kalau karung yang berisi potongan tubuh manusia itu nggak ada sama sekali capnya. Dan hampir setiap malam ya, semenjak itu kami sekeluarga semakin nggak tenang. Ada aja gangguan. Padahal sebelumnya nggak pernah sama sekali ya. Entah itu hujan geledeng atau gelap gulita gitu. Tapi sejak saya menemukan karung berisi potongan tubuh manusia itu, ada aja pokoknya hal-hal yang aneh itu. Malam itu ibu berteriak-teriak dari kamar mandi. Kamar mandi kan di luar ya, karena nggak di dalam rumah, di luar rumah gitu. Beliau menunjuk-nunjuk ke arah pohon mangga, katanya di sana ada wanita yang sedang duduk tanpa kepala, tanpa tangan dan tanpa kaki. Ya, saya pikir ibu nggak mungkin bercanda. Orang sudah tua kan, ngapain bercanda-bercanda masalah seperti itu. Lalu setelah ibu, bapak juga. Ketika berada di kamar mandi ya, belum selesai dengan hajatnya gitu, bapak teriak-teriak sambil bilang, hantu, 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 hantu tanpa kepala. Saya dan ibu keluar ya dan bertanya, kenapa gitu teriak-teriak hantu. Lalu bapak menunjuk ke arah pohon mangga tempat ibu pernah melihat sesuatu di sana. Tapi setelah saya lihat ke sana, nggak ada apa-apa. Saya bertanya-tanya ya, kenapa sesuatu itu kerap datang dan mengganggu. Padahal kami tidak ada hubungan sama sekali dan nggak kenal gitu siapa dia. Ya untungnya saya nggak pernah merasakan hal yang aneh-aneh gitu. Ya jangan sampai ya. Tapi ternyata nasib berkata lain ya. Hari itu saya kesorean pulangnya. Maghrib udah hampir tiba ya. Saya tuh bukannya nggak mau sholat di masjid gitu. Badan saya kan kotor, bau. Ya walaupun saya bawa pakaian ganti, tapi kadang tetap aja orang yang sholat di sebelah saya itu
kadang ngerasa jijik gitu ya. Nah, itu kenapa saya lebih suka sholat di rumah bareng bapak sama ibu gitu. Sore itu benar-benar telat ya. Azan maghrib saya masih di jalan. Sedikit lagi sampai rumah, motor Kaisar saya tuh mogok. Berat banget, dipaksa jalan tuh nggak mau jalan ya. Lalu saya periksa di bagian belakang, di knalpot atau di mana, kayak normal-normal aja. Terus saya tetap paksa, tapi saya terkejut ya melihat karung putih yang sama persis dengan karung berisi potongan tubuh manusia beberapa hari lalu. Saya mengucap mata karena penasaran gitu. Apa ini? Apakah memang saya membawa karung ampas ayam dari pasar atau hanya apa gitu ya? Saya kaget kok baunya sama kayak bau karung yang ada potongan tubuh manusia itu. Karena penasaran, saya buka karung itu. Dalam pandangan mata saya, di dalam karung itu ada potongan tangan dan kaki. Baunya anyir. Merinding banget waktu itu. Tapi masa iya saya nemu karung berisi potongan tubuh manusia terus. Saya berdoa, ya Allah, astagfirullah, sambil mengucak-ngucak mata ya. Selang 5 menit kemudian saya periksa lagi, ternyata itu karung berisi ampas ayam. Ya mungkin hanya ilusi mata atau apa itu ya, atau hanya halusinasi saya atau mungkin apa gitu, saya kurang paham juga. Saya melanjutkan perjalanan pulang. Ketika pulang saya berulang kali berdoa memohon kepada Allah gitu. Ya Allah, saya cuma pengen pulang gitu dan bisa sholat maghrib di rumah sama bapak sama ibu. Lalu motor saya kembali menyala dan terasa ringan, gak berat kayak tadi ya. Ya walau sempat mengumpat ya dalam hati ya. Kenapa saya sih dan keluarga yang diganggu? Padahal kan saya gak ada hubungan apa-apa dengan kamu. Kalau minta didoain, ya nanti saya doain. Tapi jangan ganggu-ganggu saya. Hidup saya ini udah susah. Jangan ditambah kesusahannya. Ya itulah ucapan saya sedikit kesal waktu itu. Baik, itu tadi mencekam, menceritakan email kamu. Mudah-mudahan bisa menghibur warga Sukawedi tentunya. Dan untuk teman-teman yang ingin bercerita, bisa mengirimkan ceritanya baik rekaman audio maupun tulisan ya ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Teman-teman juga bisa share, like, komen tentunya. Dan saya Haris Colek pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis.